Halo guys, dengan Sony di sini. Topik kali ini atau konten kali ini adalah gaming notebook di bawah 10 juta. Ya, lebih tepat itu 9,5 juta dari Asus yaitu seri X550EU. Notebook pertama yang dirilis di Indonesia dengan RX 460 dengan arsitektur Polaris yang nggak di-cut sama sekali. Jadi yang ada di dalamnya adalah sama dengan RX 460 yang ada di desktop. So buat kalian yang udah pernah lihat review RX 460 gue benchmarknya, bisa lihat di card di atas. Gue udah taruh di card buat yang belum lihat. Notebook ini memiliki GPU yang sama yang pernah gue benchmark sebelumnya. Nah, gue gak akan banyak ngomong untuk produknya sendiri, karena memang pada umumnya ini udah laptop gaming yang paling murah, dan dengan harganya sangat capable untuk main game-game sekarang yang udah keluar juga. Oke, kita bahas dulu fisik laptopnya. Desainnya sih emang bagus, cuman yang gue keselin itu adalah fingerprint magnet banget. Lu pegang bentar langsung kelihatan jelek keluarnya. Itu aja sih kendalanya bagi gue, karena kena jari itu langsung kelihatan kotor. Dan untuk layarnya menggunakan ukuran 15,6 inci dengan resolusi 1920x1080 atau kalian juga kenal dengan Full HD. Dengan viewing angle yang cukup luas juga. Untuk prosesornya menggunakan FX 8970 dan RAM sebesar 8GB single channel. Nah, untuk urusan RAM-nya kenapa mereka menggunakan single channel? Si Reza bilang untuk price cut, untuk mengejar harga yang harganya segini. Nah, kalau kalian mau tambahin, ya kalian bisa tinggal tambahin aja yang 8GB single channel untuk berjalan di dual channel. Untuk keyboardnya memang tanpa ada backlight, terus keypressnya lumayan jauh. Tapi nggak terlalu masalah juga sih untuk gaming, dan untuk mengetik jadinya pun lebih nyaman karena keypressnya itu rada jauh dan menggunakan full island type juga kalau kalian membutuhkan numpad. Nah, untuk urusan portnya itu ada 3 USB, 3 USB 3.0, ada HDMI sama VGA atau DSAT yang menurut gue memang tetap seharusnya nggak perlu digunakan, tapi karena di negara ini masih banyak digunakan untuk presentasi, jadi itu alasannya. Untuk SD card posisinya rada lucu, ada di bawah laptopnya, dan di sini juga kalian bisa lepas covernya. Di sini kalian bisa mengganti harddisk maupun RAM kalian. Dan penggantiannya pun cukup simpel, hanya ada 4 baut ini dan kalian lepas dan kalian sudah bisa menggantinya di sini. Terus untuk urusan power brick, ini memang rada besar dibandingkan adaptor lainnya, dimana gue bandingkan dengan Dell gue. Tapi untuk gaming laptop ini adalah hal yang sangat wajar, bahkan power usage pun tetap kecil untuk laptop ini. Nah, secara overall, memang laptop ini tuh nggak flashy, nggak ada lampu-lampu yang nggak diperluin, nggak ada backlight, tapi lebih fokus pada performa. Jujur aja, yang udah pada kenal gue dan kalian juga udah tau lah karakteristik gue lebih prefer sesuatu yang non-flashy, gue lebih prefer performa daripada nyala-nyala. Dan kalau kalian nggak masalahkan hal itu, ini merupakan laptop yang bisa memberikan price performance yang sangat-sangat baik. Oke, kita sekarang lanjut ke hal yang paling penting di review ini, yaitu benchmark. Untuk game-game yang kalian akan mainkan di laptop ini, gue menggunakan beberapa game yang GPU bound maupun CPU bound. Dan perlu kalian ingat juga, laptop ini akan sedikit berat untuk angkat-angkat game yang CPU bound. Tapi perlu diingat juga, CPU akan lebih kecil kerjanya ke depannya untuk game-game DirectX 12 maupun Vulkan, karena kinerja akan lebih berat difokuskan pada GPU. So, sekarang kita lanjut ke benchmark. Untuk benchmark pertama, gamenya adalah GTA 5 di resolusi 1080p dengan preset high mendapatkan average FPS di 32 dengan lowest FPS di 10. Sedangkan di preset medium kalian bisa memainkannya dengan average FPS di 41 dan lowest FPS-nya ada di 22. Dan lanjut ke game selanjutnya adalah game Fallout 4, game CPU bound. Di game ini bottleneck CPU mulai kerasa. Di high kalian akan mendapatkan average FPS 34 dengan lowest FPS-nya di 27. Sedangkan di medium kalian akan mendapatkan average FPS 44 dengan lowest-nya di 28 FPS. Kita lanjut ke game ketiga. Game berikutnya adalah Witcher 3. Game yang memiliki optimisasi sangat baik dan tercermin di performanya juga. Di grafik preset high, kalian akan mendapatkan average FPS 38 dan lowestnya di 24 FPS. Sedangkan dengan medium preset, kalian bisa mendapatkan average FPS di 45 dan lowestnya di 27 FPS. Dan game keempat adalah BF1 atau Battlefield 1. Di high preset akan mendapatkan average 37 FPS dan lowestnya di 12 FPS. Sedangkan di medium preset kalian bisa mendapatkan 41 FPS dengan lowestnya 17 FPS. Performa yang cukup baik untuk Battlefield 1 dengan DirectX 12 API. Dan game kelima adalah game DirectX 12 selanjutnya adalah Rise of the Tomb Raider. Di high settings kalian akan mendapatkan 27 average FPS, sedangkan lowestnya adalah 17. Sedangkan untuk medium settings mendapatkan 40 average FPS dengan lowestnya di 23 FPS. Nah, game selanjutnya adalah game yang paling berat di antara yang lainnya. Game yang CPU bound juga, yaitu adalah Watch Dogs 2. Di game ini dengan preset medium bisa mendapatkan average FPS sekitar 25 dengan lowestnya di 12 FPS.
Sedangkan untuk preset low, kalian bisa memainkannya dengan average FPS 32 dan lowestnya itu di 22 FPS. Yap, game ini gua hanya bisa sarankan kalian main di preset low untuk bisa main dengan sangat nyaman. Karena jika kalian mainkan di medium, kalian akan merasakan sangat patah-patah dan itu nggak nyaman sama sekali untuk mainkan game ini. Dan untuk game terakhir, seperti biasa adalah game dengan full KNP, yaitu adalah Doom. Di high settings kalian bisa melakukan average FPS 40 dengan lowestnya di 34 FPS. Dan untuk medium settings kalian bisa mendapatkan average FPS di 51 dan lowestnya di 39. Nah, bisa kalian lihat dari overall performance, kalian bisa lihat bahwa game-game CPU bound akan mengalami sedikit bottleneck di CPU-nya, terutama untuk game-game yang hanya menggunakan 1 atau 2 core, di mana IPC itu yang sangat penting. Tapi di game-game DirectX 12 dan Vulkan, performanya sangat baik di harganya yang hanya 9,5 juta. Kalian bisa main game-game AAA dengan cukup nyaman di settingan medium ke high. Dan hanya Watch Dogs 2 yang paling berat untuk memainkannya harus menurunkannya ke preset low. Jadi menurut gue untuk harganya memang sangat baik. Dan mayoritas AAA title kalian tidak akan mengalami banyak isu atau banyak masalah jika kalian mainkannya di preset yang medium. Terus sedikit keluhan gue adalah multi gesture software itu masih belum benar. Dan ini dialami Aldo saat main game, dimana palmnya itu pada saat kena ke touchpad, sensornya menganggap itu sebagai sentuhan yang bikin mouse-nya itu gerak kemana-mana. Harusnya hal ini dibenarkan oleh Asus, dan mungkin ini karena memang saat gue terima laptopnya belum rilis secara official juga, jadi mungkin software supportnya masih belum flushed out. Tapi tetap secara keseluruhan buat gue ini adalah gaming laptop yang akan banyak dicari orang karena price range-nya di bawah 10 juta. Dan menurut gue sangat murah untuk performa yang didapatkan. Jadi bagi kalian yang perlu untuk bekerja maupun gaming, sangat cocok menggunakan laptop ini. Sekian dari gue, and I'll see you guys next time.